Heksagon atau segi 6 sama sisi adalah suatu bentuk yang mempunyai 6 sisi sama panjang. Jika kita buat lapisan kedua mengelilingi heksagon maka akan membutuhkan 6 heksagon tambahan untuk membentuk total 7 heksagon. Jika kita tambahkan lapisan ketiga, maka akan membutuhkan 12 tambahan heksagon, untuk membentuk total 19 heksagon, atau jika dirumuskan untuk orde 3 maka 3n kuadrat minus 3n plus 1 sama dengan 19. 19 heksagon dengan 3 sel heksagon di keenam sisinya. Lalu di mana letak keajaibannya? Keajaiban akan muncul jika kita mampu meletakkan angka 1 sampai 19, satu angka untuk tiap heksagon, yang penjumlahannya tiap susunan ke atas, ke bawah, ataupun diagonal, baik susunan 3, 4 atau 5 sel, akan berjumlah 38. Lalu, dari mana sebenarnya angka 38 muncul? Jika angka 1 sampai 19 kita jumlahkan, 1 plus 2 plus 3 plus 4 dan seterusnya sampai plus 19, maka akan didapat jumlahnya 190. Sebagaimana telah kita ketahui, heksagon ajaib orde 3 sesungguhnya hanya mempunyai 5 baris. Nah, jika 190 kita bagi dengan 5 sama dengan 38. Dari sinilah angka 38 muncul, menggambarkan bahwa jika susunan angka-angka pada heksagon ajaib jika dijumlahkan tiap barisnya, baik mendatar atau yang diagonal akan menghasilkan 38. Kira-kira, jika Anda disuruh menyelesaikan atau menyusun angka-angka dalam heksagon ajaib, berapa lama bisa selesai? Sebagai gambaran, pria ini butuh 47 tahun untuk menyelesaikan. Jika Anda tidak percaya, ambil kertas dan mulai kerjakan atau biar hemat kertas, buatlah heksagon kecil dari kardus sebanyak 19 buah, tulis angka 1 sampai 19 di setiap kardus heksagon. Dengan kardus heksagon Anda bisa dengan cepat melakukan penyusunan angka. Selamat berpikir. Jika Anda sudah menonton sampai bagian ini berarti Anda sudah menyerah mencari jawabannya atau Anda orang yang praktis saja. Ya, sesungguhnya orang yang pertama tercatat sanggup menemukan jawabannya dan tidak perlu tahunan untuk menyelesaikannya dialah Ernst von Hasselbalch. Bahkan Ernst von Hasselbalch memberikan cara menyelesaikannya. Saya mencoba untuk mengikuti naskah tersebut tapi bingung, mungkin karena ada turunan persamaan yang berbeda disebabkan kesalahan ketik atau bingung karena naskah dalam bahasa asing atau bingung karena otak saya terbatas, kemungkinan terakhir yang cocok kayaknya. Mari kita selesaikan dengan cara kita sendiri walaupun 90% mengikuti jejak Ernst von Hasselbalch dan sisanya menggunakan ilmu slot alias nebak-nebak. Jika kita perhatikan susunan baris pada heksagon ajaib terdiri dari 3 sel, 4 sel dan 5 sel. Buatlah kombinasi 3 angka, 4 angka dan 5 angka di mana satu angka hanya boleh muncul satu kali. Dan jumlah kombinasi angka-angka tersebut sama dengan 38. Kita fokus pada kombinasi 3 angka dulu karena kombinasinya terbatas sehingga tebakan kita tidak terlalu banyak. Kombinasi 3 angka ini kemungkinan besar dihuni oleh angka-angka paling besar. Kita pilih hanya 6 kombinasi 3 angka dan angka tengah hanya muncul satu kali sedangkan angka di kepala dan ekor dapat dimiliki bersama oleh kombinasi 3 angka yang lain. Lihat sel warna merah. 19 sebagai angka terbesar, menjadi kandidat utama di kombinasi 3 angka. Pertanyaannya di manakah angka 19 kita letakkan? Di tengah atau di ujung? Feeling kita mengatakan harus di tengah. Dan ini benar karena dari list kombinasi 3 angka yang kita buat, jika 19 berada di ujung kemungkinan akan berhenti karena pilihan 3 angka dengan angka 19 di dalamnya sangat terbatas. Penjelasan secara ilmiahnya akan dijelaskan kemudian karena jika menggunakan ilmu slot memakan waktu. Angka 1 dan 2 juga tidak mungkin muncul di ring luar karena akan menyebabkan susunan ring luar terhenti. Penjelasan ilmiahnya akan dijelaskan kemudian. Maka kombinasi 3 angka dengan ada angka 19 di dalamnya, yang terbaik adalah 16, 19, 3 atau 3, 19, 16. Selanjutnya semua kombinasi 3 angka yang mengandung angka 19, kita eliminasi dari list. Dari list kombinasi 3 angka, yang mempunyai angka 3 di ujung hanya 3, 18, 17 atau 3, 17, 18. Posisi tengah apakah dimiliki 18 atau 17 belum pasti maka sementara kita tulis 18/17.
Lalu kombinasi 3 angka ini kita coret dari juga kombinasi 3 angka dengan angka 16 di ujung dan terdapat angka 18 atau 17 kita coret dari list karena angka yang sudah muncul tidak bisa kita gunakan kembali. Mentok dengan ilmu slot, kita kembali ke metode ilmiah. Pertama-tama kita buat notasi A sampai T, notasi J kita tidak gunakan diganti dengan K. Warna merah mewakili ujung dari kombinasi 3 angka dan kombinasi 5 angka. Penjumlahan semua angka ujung atau sudut ini kita sebut A kapital. Warna hijau mewakili ujung dari kombinasi 4 angka atau angka tengah kombinasi 3 angka. Penjumlahannya kita sebut B kapital. Warna oranye mewakili heksagon ring dalam, hasil penjumlahannya kita sebut E kapital. Heksagon K warna biru muda mewakili heksagon pusat, selanjutnya tetap kita sebut K kecil. Sekarang kita fokus dengan ring luar, jika kita jumlahkan maka kombinasi 6 baris kombinasi 3 angka adalah 228 dan didapat rumus 2A plus B sama dengan 228 atau B sama dengan 228 minus 2A. Jika kita jumlahkan kombinasi 4 angka, akan didapat rumus E sama dengan 114 minus B. Jika kita jumlahkan kombinasi 5 angka, akan didapat rumus A sama dengan 76 minus K, selanjutnya kita sebut persamaan 1. Dengan mensubstitusi persamaan 1 ke rumus perhitungan cincin luar akan didapat persamaan 2. Jika persamaan 2 kita substitusi ke persamaan E sama dengan 114B maka didapat persamaan 3. Sekarang kita mempunyai 3 persamaan untuk menghitung A, E dan B tergantung nilai K. Jika kita dapat menemukan nilai K atau angka di pusat heksagon maka penyelesaiannya semakin mudah. Kita coba kulik lagi menggunakan 3 persamaan di atas didapat rumus untuk menghitung B plus E sama dengan 3 kali 38. Persamaan ini kita kulik lagi dengan menghapus baris D, E, F, G. Kita kulik lagi persamaan yang tersisa menggunakan trik mengeliminasi persamaan matematika seperti yang pernah kita pelajari waktu SMP yaitu jika kita menambahkan angka di sebelah kiri sama dengan maka kita harus menambahkan angka yang sama di sebelah kanan. Dengan trik matematika ini kita bisa mengeliminasi baris BEIN. Dengan menggunakan trik matematika yang sama kita dapat menghapus baris DFLQ, sehingga didapat hubungan S plus O plus P akan sama dengan E plus B plus F. Juga kita akan dapat hubungan untuk sisi yang lain D plus E plus I sama dengan Q plus P plus L juga N plus I plus O sama dengan G plus F plus L menggunakan trik yang sama. Kita kulik-kulik lagi persamaan, dengan menghapus baris RST. Dilanjutkan dengan menghapus baris 3 sel HAD. Dilanjutkan lagi menghapus baris 3 sel CGM. Yang jika dilanjutkan dengan menghapus baris 4 sel BEIN didapat hubungan Q plus F plus L plus O plus P plus K sama dengan 38. Dengan cara yang sama jika yang kita hapus baris 4 sel BFLQ didapat hubungan E plus K plus P plus I plus O plus N sama dengan 38. Sedangkan jika kita menghapus baris 4 sel NOPQ didapat hubungan I plus K plus L plus F plus B sama dengan 38. Hubungan-hubungan ini jika kita kulik lagi misalnya segitiga QFLPOK jika kita kasih trik dengan menambahkan B maka akan didapat P plus O plus K sama dengan B. Dengan trik yang sama kita mendapat hubungan P plus L plus K sama dengan D, L plus F plus K sama dengan N, E plus F plus K sama dengan S, E plus I plus K sama dengan Q dan I plus O plus K sama dengan G. Hal ini sekaligus menjelaskan feeling kita di awal bahwa sel kategori B berisi angka-angka yang besar atau paling besar. Agar tidak bingung kita buat list persamaan yang telah kita dapatkan dari hasil ngulik, didapat persamaan berikut. Juga asumsi yang sudah kita punyai antara lain. 1. Angka 1 dan 2 tidak mungkin ada di kelompok A atau B. 2. Angka 3 ada di grup A. 3. Angka 19 ada di grup B. 4. 7 angka terbesar ada di ring luar, bisa di A atau di B. Sekarang kita coba tentukan nilai K, dari persamaan 3 terlihat E harus berjumlah genap dan nilai E per 2-nya harus lebih besar sama dengan 20 karena agar K tidak 0. Anggota E plus K yang mungkin tinggal 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8. Setelah menghitung nilai E untuk masing-masing nilai asumsi untuk K, maka nilai K yang mungkin adalah K sama dengan 5. Sekarang kita mempunyai angka yang sudah fix 3, 16, 19 dan 5. Kita buat list kombinasi 3 angka antara 5 sebagai pusat dengan nilai E lainnya didapat list berikut.
Yang jumlahnya lebih dari 19 kita coret karena max angka adalah 19. Dan sesuai persamaan 6A nilai yang mungkin untuk O dan P adalah 6 atau 8. Kombinasi 3 angka untuk kombinasi yang mengandung angka 16, 17 dan 18 yang terdapat angka 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 kita eliminasi karena angka tersebut sudah muncul di ring dalam. Untuk menentukan nilai G apakah 18 atau 17, kita harus lihat nilai yang mungkin untuk posisi D, serta menghitung jumlah kombinasi PLK, yang paling mungkin adalah G sama dengan 17 sehingga O sama dengan 8 dan P sama dengan 6. Kita kembali ke list kombinasi 3 angka mengandung 17, kita eliminasi. Sedangkan yang mengandung angka 18 hanya satu opsi dan bisa kita masukkan ke heksagon. Dari list kombinasi 3 angka mengandung angka 5 didapat penjumlahan 17 didapat dari 4, 8, 5 sehingga I sama dengan 4. Untuk posisi Q, karena dari list tidak ada kombinasi berjumlah 9 maka Q sama dengan 11. Otomatis D sama dengan 2. Kita eliminasi kombinasi 3 angka mengandung 16 yang ada angka 9. Dari list yang mungkin L sama dengan 1 sehingga D sama dengan 12 dan H sama dengan 10. Pilihan tersisa F sama dengan 7. Dengan menghitung berdasarkan persamaan 4B didapat N sama dengan 13. Atau menggunakan persamaan 6D didapat N sama dengan 13. Untuk R, dengan melihat list kombinasi 3 sel atau menghitung didapat R sama dengan 15. Untuk yang terakhir S sama dengan 14. Ternyata mudah sekali menyelesaikan persoalan heksagon ajaib. Cukup beberapa menit menonton video ini. Angka 19 termasuk bilangan prima. Banyak keajaiban dari angka 19. Terutama bagi umat muslim angka 19 sangat berhubungan dengan keajaiban Al-Quran yang akan kita bahas di video selanjutnya.